kesempatan untuk beribadah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk masih bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah, layak dimuliakan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, Kau setia.
dapat mendengarkan setiap firman-Mu dan bisa menjadikan firman-Mu itu menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda dimanapun kalian saat ini berada. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah remaja Gereja Bethel Indonesia House of Worship Rengawi. Saat ini kita tahu bersama bahwa kita sedang menghadapi satu pandemi secara global, yaitu kita sedang menghadapi satu virus, yaitu COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona. Dengan adanya virus corona ini memaksa kita anak-anak muda untuk tetap harus tinggal di rumah, tetap harus stay at home. Kita harus melaksanakan physical distancing, kita harus melaksanakan pembatasan sosial berskala yang besar. Nah teman-teman, di masa pandemi ini tentu kita banyak tahu, kita bisa banyak baca di berbagai sosial media gimana kondisi kota kita masing-masing. Kita yang ada di Ngawi, kita melihat gimana posisi Jawa Timur, hampir semuanya zona merah. Puji Tuhan, Ngawi sampai saat ini masih belum dikategorikan sebagai zona merah, dan kita berdoa supaya kota Ngawi tidak akan sampai ke status zona merah. Apa yang terjadi bisa jadi memicu untuk kita merasa cemas, kita merasa khawatir. Tapi ternyata rasa khawatir ini bisa berdampak sangat buruk kepada diri kita. Yuk kita buka sama-sama di Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kalau saya buka di terjemahan yang lain, di New King James Version, di situ dikatakan bahwa anxiety causes depression, good word makes it glad. Artinya apa? Ketika kita sedang mengalami kecemasan, bisa jadi kecemasan itu akan berbuah ke perasaan depresi. Perasaan depresi kalau itu terus dipelihara, itu akan sangat berbahaya untuk setiap kita. Orang yang sudah depresi tingkat akut, bahkan dia sampai punya keinginan untuk bunuh diri. Teman-teman, apa yang terjadi saat ini bukan cuma berita, tapi kegiatan kita di rumah, gimana situasi kondisi kita saat ini, kita harus di rumah aja, ternyata tuh bisa aja bikin kita stres. Apalagi buat kita-kita nih, anak-anak muda yang terbiasa aktif, yang terbiasa pergi kemana-mana, terbiasa berhubungan dengan orang banyak. Ini harus dipaksa, harus di rumah terus, membatasi hubungan dengan banyak orang, membatasi jalan-jalan, membatasi pergi-pergi. Harus di rumah terus. Di rumah mungkin kalian ngerasain kayak gini salah, kayak gitu salah, dikit-dikit salah, apa-apa salah. Jangan-jangan napas aja juga salah. Ya kan? Baru bangun tidur, kita mungkin ya kalau ada yang study from home, belajar dari rumah, tugasnya banyak, mesti sampai lembur malam, bangunnya siang, jam 8, jam 9 baru bangun, baru keluar kamar, nyonya udah bangun. Rasanya sebagai anak mungkin, ya ampun, kenapa sih kayak gini banget, ya kan? Kebanyakan tidur salah, giliran bangun salah lagi, jadi serba salah, ya kan? Dan ini bisa memicu stres kita teman-teman, ya kan? Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, supaya kita tidak berlarut-larut di dalam stres. Alkitab punya jawabannya. Ada satu tokoh rasul yang termasuk rasul yang terbesar di Perjanjian Baru. Kita tahu bersama namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus saat menulis surat Filipi, itu dia
sedang dalam kondisi lockdown. Dia sedang dalam kondisi dia diisolasi dalam sebuah penjara yang ada di Roma. Dalam kondisi diisolasi, Rasul Paulus bisa mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Dan banyak teolog mengatakan bahwa kitab Filipi ini juga disebut dengan kitab sukacita. Bayangkan teman-teman, gimana bisa bersukacita? Kalau kita jadi Paulus nih ya, gimana bisa bersukacita padahal kondisinya lagi di penjara? Yuk kita sama-sama lihat rahasianya. Di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya percaya kalian sudah bisa menemukannya. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, ternyata salah satu kunci kenapa Paulus tetap bisa bersukacita meskipun ada di dalam penjara tertulis di kitab Filipi ini, teman-teman, yaitu di Filipi 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Jadi teman-teman, yang pertama supaya kita tidak stres selama kita menjalani masa di rumah aja ini adalah kita jangan khawatir. Nah, karena kekhawatiran itu, kecemasan itu bisa membuat kita depresi. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran kita itu nggak khawatir? Ternyata caranya adalah daripada kita khawatir, lebih baik kita menyatakan di dalam segala hal keinginan kita kepada Tuhan. Balik lagi, kalau saya lihat di versi New King James, di situ dikatakan, be anxious about nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. Di sini dikatakan bahwa di dalam segala hal, ayo kita menyatakan segala hal keinginan kita di dalam doa. Yang pertama, in prayer, di dalam doa. Dan yang kedua, bukan hanya di dalam doa, bukan doa yang biasa-biasa aja, tetapi doa yang penuh dengan kesungguh-sungguhan hati. Di sini di versi bahasa Indonesia dijelaskan prayer and supplication. Supplication itu adalah suatu tindakan kita memohon sesuatu kepada kuasa yang lebih besar daripada kita dengan sungguh-sungguh dan dengan kerendahan hati. Jadi ketika kita berdoa, kita memiliki sikap yang rendah hati. Kita menempatkan diri kita sebagai hamba. Dan kita memohon itu kepada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Dan kita tahu bersama siapa yang lebih besar daripada kita. Dialah Tuhan Yesus. Dia yang lebih besar dari segala sesuatu. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang paling penting, Dia adalah pemilik kehidupan kita, yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan ketika kita mengucapkan itu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan kerendahan hati, dan kita berdoa dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan akhirnya kita bisa terbebas dari stres, teman-teman. Kalau mungkin kalian lagi bingung, aduh gimana ya ngerjain soal yang begitu banyak, gimana ya nih nyelesain UTS online,
nyelesain UAS online, mungkin yang kuliah harus nyelesaikan jurnal, yang SMA, SMP harus ngerjain tugas-tugas yang mungkin lebih berat dari biasanya, yang bikin kalian stres. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan ini terlalu berat, ini susah, berikan aku hikmat-Mu supaya aku bisa ngerjain ini semua dan melewati ini semua. Dan teman-teman, selain kita menjaga kehidupan doa kita untuk menghilangkan stres, kita juga harus menjaga pola pikir kita. Apa sih yang harus kita pikirkan selama masa-masa kita di rumah aja? Yuk, kita lihat di ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, mungkin ada teman-teman yang punya kebiasaan overthinking. Jadi segala sesuatu dipikirkan benar-benar. Pas mau tidur tiba-tiba kepikiran, kenapa ya ikan itu tidurnya nggak merem ya? Sampai hal yang paling kecil kayak gitu bisa dipikirkan sama kita. Karena kita terlalu overthinking. Ada temen yang bikin status dikit di story WA atau di story Instagram, kita udah mikir, wah jangan-jangan ini ngomongin aku nih. Kita terlalu overthinking. Ternyata overthinking itu juga bisa bikin kita cemas, bisa juga bikin kita stres. Udah mikir temen yang update status, habis gitu kita lihat berita corona yang jumlah penderitanya makin hari makin banyak. Mikirlah lagi kita, wah jangan-jangan kalau aku keluar salaman langsung kena nih. Wah jangan-jangan aku tarik nafas sedikit bisa langsung kena nih. Kayak gitu yang bikin kita selalu overthinking. Overthinking bikin kita akhirnya stres sendiri. Dan Alkitab kasih tuntunan yang jelas sama kita. Ayo sama-sama kita memikirkan yang benar, kita memikirkan yang mulia, kita memikirkan yang adil, kita memikirkan yang suci, kita memikirkan yang manis, kita memikirkan yang sedap didengar, kita memikirkan apa yang disebut dengan kebajikan, disebut dengan kebaikan, yang disebut patut untuk dipuji. Ayo kita pikirkan itu sama-sama. Dan asal teman-teman tahu, semua itu sumbernya cuma satu, ada di Alkitab. Sumbernya ada di kebenaran. Ketika kita mau setiap hari baca Alkitab, kita melihat banyak kata-kata yang baik, banyak firman Tuhan yang bisa meneguhkan kita, banyak perkataan-perkataan Allah yang bisa menguatkan kita, membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih bisa mengendalikan pikiran kita. Ayo teman-teman, untuk menghadapi situasi yang seperti ini, meskipun kita di rumah aja, mungkin kita bisa stres, tapi mari kita mengendalikan pola doa kita dengan kita selalu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kita selalu berdoa dengan kerendahan hati, dengan kita selalu berdoa dengan ucapan syukur. Dan selain itu, kita juga harus menjaga pola pikir kita. Jangan kita overthinking, jangan memikirkan yang negatif, tapi pikirkanlah segala sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo teman-teman, terus semangat di dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan, patuhi perintah dari pemerintah, dan stay healthy and keep praying. Tuhan Yesus memberkati.
Ya teman-teman, untuk persembahannya bisa teman-teman kumpulkan, bisa teman-teman simpan dulu di rumah, dan tiba saatnya nanti ketika kita semua sudah bisa berkumpul dan beribadah bersama-sama di gereja, kita akan bawa persembahan itu kepada Tuhan. Dan mari teman-teman kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, dan ingat kita harus tetap stay at home, stay healthy, and keep praying. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan terus Tuhan jagai hidup kami, sertai kehidupan kami. Jangan biarkan Tuhan kami jatuh pada kesakitan-kesakitan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkaulah yang memelihara kami, Engkaulah yang memelihara kami. Kami terima seluruh berkat-berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.